Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana, NIM PPG 2111300-130. Tempat tanggal lahir Bontang 26 Desember 1986 dari kota Bontang. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran selama belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni tetap harus mempersiapkan diri sebelum mulai ya. Ya, mandi, kemudian sarapan ya. Di sini Bu Isti lihat ada 15 kehadiran. Jadi Bu Isti mau absen ya. Mau lihat dulu siapa saja sih yang hadir hari ini. Mulai dari yang pertama ya, Bu Isti absen. Pada saat Bu Isti panggil namanya silakan hadir, berkata hadir. Adinda. Hadir, Bu. Andi Muhammad Fosan. Hadir, Bu. Anugrah Akbar Wicaksono. Hadir, Bu. Suaranya berbeda ya kedengarannya sudah kalau sudah dewasa. Muhammad Ali Kadafi. Hadir, Bu. Iya. Putri Alika Subekti. Hadir, Bu. Aditya Nugraha. Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Akil Lutfi. Akil Lutfi. Tidak ada suaranya. Belum masuk kayaknya, Bu. Sudah masuk ini. Mikrofonnya juga nyala ini. Kok nggak ada ini suaranya. Nazwa. Hadir, Bu. Reski Widianta. Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi? Putri Adelia. Putri Adelia. Kresna. Hadir, Bu. Satria. Satria. Oke, sip, sudah. Itu aja ya. Sekitar 15 orang, alhamdulillah. Bagi Ananda yang mungkin belum bisa masuk pada Zoom kali ini, mungkin banyak halangan ya, mungkin ada jaringan atau bahkan mungkin kurang enak badan dan lain sebagainya. Untuk materi kita hari ini, Bu Isti sudah siapkan tadi, udah Bu Isti tes untuk screen, jadi semua sudah bisa melihat menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini pelajaran 4. Pelajaran 4 temanya bulan Ramadan yang indah. Adapun subtemanya puasa di bulan Ramadan. Walaupun kita belum bulan Ramadan, kita perlu tahu ya apa saja sih yang terkait dengan materi bulan Ramadan seperti syaratnya, kemudian rukunnya, hal-hal yang harus kita hindari atau jauhi selama bulan Ramadan. Dan masih banyak materi yang lain yang terkait bulan Ramadan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Bu Isti mau memaparkan, menjelaskan sedikit aja tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nantinya setelah Ananda belajar, pada hari ini Ananda akan bisa menjalankan kewajiban Ananda, yaitu puasa Ramadan. Ya, jadi nanti dengan mengetahui materi-materi yang nantinya Bu Isti jelaskan, Anda bisa melaksanakan kewajiban Ananda pada saat di bulan Ramadan, yaitu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ya, pelajaran 4.
puasa di bulan Ramadan. Bu Isti mau nanya dulu, kemarin pada saat pembagian buku, bukunya dibagi atau enggak? Dibagi. Dibagikan ya, alhamdulillah. Berarti bukunya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah dan juga ampunan. Kenapa dikatakan berkah? Jadi segala macam perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan insya Allah akan dihitung apa? Pahala. Pintar semua anak kelas 5B ya. Akan terhitung pahala. Karena Allah senantiasa memberkahi apapun perbuatan yang kita lakukan. Tentunya perbuatan yang terpuji, yang baik. Kalau misalnya sebaliknya Bu Isti, perbuatan tercela yang tidak baik, bagaimana? Apa yang akan kalian dapatkan di bulan Ramadan apabila Ananda melakukan hal-hal yang tercela? Maka dosanya akan dilipat gandakan juga. Yang tadinya bukan di bulan Ramadan kita misalnya berbuat tidak baik, oh dosanya 1. Nanti kalau Ananda melakukannya lagi di bulan Ramadan, ya bisa-bisa nanti dilipat gandakan, bukan pahala yang didapat melipat gandakan, melainkan dosa. Mau seperti itu? Enggak dong, tidak ya, mantap. Jadi maksimalkan bulan Ramadan kalian menjadi bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi apabila Ananda memiliki banyak kesalahan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pengampunan. Oleh karena itu, berbuatlah yang baik, perbuatan yang terpuji, tingkatkan amal dan ibadah kalian khususnya tidak hanya di bulan Ramadan ya, maupun di bulan-bulan yang lainnya. Oke. Kedua yaitu Al-Baqarah ayat 183 berbunyi. Ada yang mau baca? Angkat tangan yang mau baca, boleh. Yang berani siapa? Yang berani siapa? Silakan, berani siapa? Boleh angkat tangan. Ya. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang apa, Nak? Bagaimana seorang yang beriman diwajibkan atas dirinya untuk melaksanakan puasa. Wajib nggak puasa bagi kita? Wajib. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira syarat dan rukun puasa itu seperti apa saja di materi berikutnya ya. Nah, di dalam ayat ini yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, agar kamu bertakwa. Jadi kalau Ananda anak yang dikatakan bertakwa, yang kalian harus lakukan adalah apa di bulan Ramadan, yaitu melakukan puasa. Nah, tadi dikatakan di ayat tersebut, hai orang-orang beriman, lakukanlah puasa. Lakukanlah puasa sebagaimana orang-orang yang beriman terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, takwa di sini artinya apa? Melakukan, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu termaksud takwa. Jadi kalau ada ananda-ananda di sini masih tidak melakukan, tidak menjalankan ibadahnya padahal dia seorang muslim, nah takutlah nanti akan ada azab dari Allah ya. Mungkin belum sekarang kita rasakan. Mungkin besok-besok, bulan depan, tahun depan, atau mungkin bukan kita, tapi anak atau keluarga kita yang akan merasakannya. Jadi oleh karena itu, Ananda sesuai tadi Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, berpuasalah seperti yang lainnya agar kiranya kalian menjadi seorang yang
bertakwa ya. Bertakwa. Orang yang bertakwa hidupnya pasti akan tentram. Nah, jadi kalau kalian melaksanakan ibadah puasa, kalian sudah termasuk orang yang bertakwa. Apabila kalian termasuk orang yang bertakwa, maka hidup kalian akan tentram dan bahagia. Siapa yang berikan ketentraman dan bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dunia diberikan ketentraman dan bahagia maupun nanti Maupun di akhirat. akhirat. Di akhirat kita akan mendapat apa bagi orang yang bertakwa? Surga. 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 Kita akan mendapat taman surga. Mau enggak? Sekeluarga misalnya nanti insya Allah kita masuk surga. Mau, iya dong. Jadi tujuan kita di dunia sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain ya berarti urusan dunia. Nggak apa-apa dunia, yang penting urusan akhiratnya juga dikedepankan ya. Oke. Jadi orang yang bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat akan mendapatkan taman surga. Apakah itu wajib berpuasa? Wajib. Kalau kamu seorang muslim, maka puasa itu wajib. Tadi sudah dikatakan, kalau kamu berpuasa, kamu akan menjadi orang yang takwa. Berarti diwajibkan untuk berpuasa. Iya, apa itu yang dikatakan dengan wajib? Apa yang dikatakan dengan wajib? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Siapa itu tadi suaranya? Siapa itu yang ngomong? Putri. Siapa? Putri Adelia. Oh, Putri Adelia, mantap. Tayangan terlebih dahulu, nanti kalian bisa berdiskusi, nanti Bu Isti akan tanya tentang tayangan tersebut. Sebentar ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Masih pada kuat kan? Jangan sampai puasa kalian batal ya. Kali ini Epa, Daniel, Nina, dan Bayan punya cerita seru loh soal puasa mereka. Langsung aja yuk kita ikuti ceritanya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Epa yang dibangunkan oleh neneknya untuk makan sahur, bangun dan malah asik tidur. Berbagai cara sudah dilakukan nenek agar Epa bangun. Tapi Epa masih juga tidak bangun. Bahkan ketika waktu imsak sudah lewat dan waktu sholat subuh tiba, Epa masih saja tertidur dengan pulas. Epa bertanya kepada neneknya, "Nek, nenek kok nggak bangunin Epa sahur?" Lalu nenek menjawab, "Nenek udah bangunin Epa berkali-kali, Epanya nggak bangun-bangun. Kok jadi nyalain nenek sih?" Epa bertanya, "Ya, jadinya Epa nggak puasa dong, Nek. Kan nggak sahur." Lalu nenek menjawab sambil marah, masa gara-gara nggak sahur Epa nggak puasa? Nggak boleh." Mendengar jawaban nenek, Epa pun jadi cemberut. Melihat cucu kesayangannya cemberut, nenek pun menjelaskan kepada Epa kalau kita harus tetap semangat dalam menjalankan puasa meskipun kita tidak sahur. Karena semakin kuat kita melawan godaan, maka semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Lalu Epa pun bertekad bahwa dia harus kuat puasa hari ini walaupun dia tidak sahur. Sambil menunggu waktu untuk berbuka, Epa, Nina, Daniel, dan Bayan memutuskan untuk bermain di taman. Lalu Epa bercerita pada teman-temannya kalau Epa tadi tidak sahur. Nina pun bertanya, "Oh iya, nanti jadi nggak kita buka puasa di rumah Epa?" Epa menjawab, "Jadi dong, nanti jam 3 sore Epa tunggu di rumah ya teman-teman." Lalu Daniel, Nina, Bayan serentak menjawab, "Oke." Epa dan teman-teman pun asik bermain sampai akhirnya waktu zuhur tiba.
Di tengah perjalanan pulang, Epa mengeluh kepada teman-temannya. Epa berkata, Epa haus banget nih, lemas. Lalu Daniel menjawab, sabar ya Epa, kamu pasti bisa kok melawan godaan. Mereka berempat berjalan melewati warung Pak Gembul dan melihat ada Nabil, adik kecil yang sedang asik makan es krim. Epa pun jadi semakin merasa haus setelah melihat Nabil makan es krim. Epa berkata, enak banget ya Nabil nggak puasa, bisa makan es krim siang-siang. Makan. Epa, jangan, nanti kamu batal puasanya. Oh iya ya, untung kamu ngingetin Daniel. Gak kayak Nina. Bayan juga mau. Sesampainya di rumah, Epa bercerita kepada nenek kalau Epa hampir saja batal puasa karena melihat Nabil makan es krim. Nenek pun berkata, nah gitu dong, itu baru cucu nenek. Sekarang Epa sholat zuhur dulu Gih. Habis itu bantuin nenek siapin makanan buat nanti buka puasa. Epa menjawab, iya Nek. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Nina, Daniel, dan Bayan sudah berada di rumah Epa dan ikut membantu nenek. Saking sibuknya, tidak terasa azan maghrib berkumandang. Dan mereka pun akhirnya berbuka puasa dengan mengucapkan Alhamdulillah karena bisa melaksanakan puasa seharian penuh. Jadi teman-teman, kita tidak boleh batal puasa ya, hanya karena kita tidak sahur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kalian puasanya kuat ya. Jangan sampai kalah dengan godaan. Kakak dan teman-teman dari animasi Tanggal Merah pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah! Oke, sip. Kita lanjut ke materinya yang tadi ya. Oke. Nah, sip. Tadi sampai di pendapatnya tentang cerita tadi. Menceritakan untuk menahan puasa. Walaupun tidak sahur, kita harus tetap puasa. Siapa ini yang bisa lagi? Tadi siapa? Yang tadi Anur sudah, siapa lagi? Yuk, yang berani. Farel, Bu. Siapa? Farel, silakan Farel. Pendapatnya menahan godaan walaupun tidak sahur dan tetap semangat puasa, Bu. Mantap ya, baik Rizky maupun Farel. Menahan godaan walaupun tidak sahur ya, tetap melaksanakan puasa karena puasa itu kewajiban bagi kita orang yang muslim dan bertakwa. Sudah ada materi kembali. Kita mau tahu apa sih puasa itu menurut bahasa? Menurut bahasa, puasa artinya menahan. Menahan. Yang ditahan apa? Nah, sedangkan menurut istilah, menahan itu menahan diri dari segala sesuatu yang nantinya akan membatalkan puasa. Apa saja sih yang bisa digolongkan kita wajib untuk berpuasa? Yang pertama, nah itu tadi sekali lagi, yang beragama Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, boleh puasa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh puasa di bulan Ramadan kalau dia bukan Islam. Bu, tapi ada tetanggaku, Bu, non-muslim dia berpuasa. Mungkin puasanya bukan
di bulan Ramadan, mungkin puasa karena dia mau hal lain ya, mungkin mau operasi atau lain sebagainya, atau untuk kesehatan ya. Yang kedua, berakal sehat. Jadi kalau dia orang, maaf nih, orang gila, orang tidak waras, boleh nggak puasa? Tidak. Tidak diwajibkan atas dirinya untuk berpuasa ya, karena dia tidak bisa berakal sehat. Berakal sehat maksudnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang Mana yang buruk? buruk. Kalau kita ini yang akalnya sehat, wajib nggak berpuasa jadinya? Wajib. Wajib, karena kita memiliki akal yang sehat. Kita tahu mana yang buruk, kita tahu mana yang baik ya. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Kalau balik, misalnya Bu, kok apa maksudnya balik? Balik itu sudah dewasa, dikatakan dewasa apabila kalau misalnya yang perempuan sudah mengalami apa itu? Haid, datang bulan ya, berarti sudah balik ya. Bukan maksudnya dewasa sudah kayak Bu Isti, kayak tante-tante, ibu-ibu, bukan loh ya. Jadi dikatakan balik itu kalau di agama kita berarti bagi yang wanita atau yang perempuan sudah mengalami masa haid atau datang bulan. Sedangkan kalau yang pria, laki-laki, apakah jadi om-om dulu baru boleh puasa? Ayo para lelaki di sini. Tidak, berarti harus apa dulu? Sunat dulu. Sudah? Ada yang jawab sudah melakukan sunat tuh dulu katanya. Ya, pokoknya yang ketiga syarat wajib puasa balik atau dewasa ya. Yang keempat, nah ini masih sambungan yang ketiga ini, suci dari haid atau nifas. Jadi bagi Ananda, anak-anakku yang cantik di sini, yang misalnya sudah haid, sudah halangan, tidak diwajibkan atas dirinya untuk berpuasa. Nanti akan diganti di bulan yang lain. Misalnya bulan puasa 1 bulan, haid terus itu haidnya 7 hari. 7 hari tuh bebas dia enggak puasa, tapi nanti harus mengganti ya. Gitu. Jadi selain orang wanita yang haid, wanita yang nifas juga. Nifas itu artinya apa? Misalnya ibu kalian baru melahirkan, nah itu ada darah nifas masih keluar, berarti tidak dianjurkan bagi dirinya untuk melaksanakan puasa ya, seperti itu. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, harus kuat dalam berpuasa. Kalau misalnya ada nih yang kayak loyo sakit atau misalnya dia tidak enak badan, lagi di rumah sakit, boleh nggak diwajibkan atas dirinya berpuasa? Nggak boleh. Jadi kalau ada yang misalnya kakak, orang tua, kakek, nenek tidak sudah, kalau dilihat dari segi umur sudah tidak kuat berpuasa, maka tidak menjadi wajib puasa bagi dirinya ya. Nah, Ibu Isti mau jelaskan di poin yang ketiga, yaitu yang tadi haid dan nifas, dan yang poin kelima. Ketiga, keempat, kelima ya, itu ada hubungannya semua sama yang sakit. Nah, apabila seorang wanita kemudian datang haid, seorang ibu habis selesai melahirkan masih ada nifas, kemudian ada kakek atau neneknya yang lagi sakit, maka tidak wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, mereka harus melakukan fidyah. Nah, fidyahnya itu berupa apa? Atau fidyah itu apa sih Bu Isti? Fidyah itu merupakan denda sebagai pengganti puasa bagi yang tidak mampu berpuasa. Bu, kalau aku mampu bagaimana Bu? Misalnya nih Bu Isti, contoh ya, Bu Isti ini dapat haid nih selama 7 hari di bulan Ramadan. Terus Bu Isti mau ganti di bulan berikutnya. Aduh, nggak usah pakai fidyah, tapi Bu Isti mampu untuk puasa. Boleh Bu? Boleh. Kalau Ananda mampu untuk berpuasa, silahkan berpuasa selama 7 hari. Penggantinya itu kalau masih tidak sanggup berpuasa, bagaimana? Mengganti dengan fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah merupakan denda sebagai pengganti puasa bagi yang tidak mampu berpuasa. Caranya seperti apa, Bu Isti? Nah, caranya seperti ini ya. Memberikan makan setiap hari, yaitu sejumlah hari di mana orang berpuasa. Ya,
Memberi makan setiap hari, yaitu sejumlah hari di mana orang bersangkutan tidak berpuasa. Kepada siapa ini diberikan makannya? Kepada orang Pada yang orang yang tidak mampu. dan kepada orang yang miskin Tidak atau yang mampu. fakir dan miskin. Cara memberikan makannya? Oke, kita lanjut. Nah, caranya 1 hari, karena Bu Isti ada 7 hari, per 1 harinya sama dengan 1 mud. Atau kalau pakai gram itu jumlahnya sekitar 626 gram. Nah, yang harus syarat wajibnya. Sekarang syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam, masih berakal, terus mumayyiz. Siapa yang tahu mumayyiz itu apa? Yuk, ayo. Harus aktif. Ayo cepet-cepet cari-cari apa itu mumayyiz. Cari di bukunya boleh. Ayo, boleh Bu tungguin. Mumayyiz itu Siapa yang bisa? membedakan Apa antara yang baik dan tidak baik. angkat tangan nah, sebutkan namanya biar Bu Isti catat. Jangan Rizky Anur terus, yang lain. Siapa? Farel tadi sudah, Bu catat namanya, yang lain. Aku itu siapa? Nazwa Sabrina Yahya. Oke, Nazwa, silakan Nazwa. Cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Rukun puasa. Nah, kalau tadi syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, sekarang rukun puasa. Rukun itu berarti harus dilaksanakan. Yang pertama, niat. Nah, Ananda, niat itu harus di dalam puasa. Kalau tadi rukun puasa, sekarang sunnah puasa. Ada 5 kita lihat di sini. Yang pertama, menyegarakan berbuka. Jadi kalau pada waktunya sudah buka, azan langsung. Jangan tinggal main HP lagi dulu ya. Harus langsung. Karena itu sunnah puasa. Dikatakan sunnah apa nak? Sunnah apabila kita langsung laksanakan akan mendapat pahala. Ya. Jadi yang pertama, segerakan berbuka apabila sudah berbuka. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Yang keempat, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain. Banyak sekali pahalanya kalau kita lakukan ya. Yang kelima, meninggalkan pembicaraan yang tidak penting. Jadi hal-hal yang tidak baik yang nantinya mengarah ke pembicaraan yang misalnya seperti contoh nih ya, kayak ngomongin orang lain, bergosip ya, itu pokoknya langsung ditinggalkan. Jangan sampai kita lakukan kemudian nanti kita akan mendapat kekurangan keberkahan pahala pada saat itu. Membatalkan puasa tadi Bu Isti bahaskan, makan, minum dengan sengaja loh ya, kalau lupa enggak masuk. Muntah dengan sengaja, datang bulan, haid atau melahirkan. Hilang akal ini berarti puasa ya, atau terus hal-hal yang merusak puasa, misalnya melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, membicarakan kejelekan orang lain, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hal-hal yang merusak untuk mengerjakan tugas. Jelaskan pengertian puasa, tadi sudah tahu ya di awal? Oke. Yang kedua, sebutkan syarat wajib puasa. Ada 5 tadi tuh. 3, sebutkan syarat sah puasa. Nah, ada juga tadi nih, sudah Bu Isti jelaskan. Terus yang keempat, sebutkan 5 hal yang membatalkan puasa kalian. Dan yang terakhir, sebutkan 5 sunnah-sunnah berpuasa. Ini nanti bisa Ananda kerjakan. Ditulis di buku saja soalnya, kemudian nanti ditanyakan via WA ya. Mengisi penilaian diri dulu. Di sini ada 5 penilaian diri, rubrik penilaian diri. Bu Isti mau panggil namanya saja yang belum aja ya. Coba Aki Lutfi. Bu Isti dengar Bu Isti? Oke. Jawab dengan jujur ya, sesuai dengan keyakinanmu. 1. Berpuasa merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataannya setuju, tidak setuju atau tidak tahu? Setuju. Setuju. Alasannya setuju apa, Lutfi? Karena apa, Nak? kewajiban kita.
Mantap, karena puasa merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Oke, kedua, Bu Isti tanya tadi yang belum ada catatannya aja ya. Adinda siap? Siap. Oke, yang kedua ya nak ya. Kita berpuasa karena takut kepada orang tua. Setuju? Tidak setuju? Tidak tahu. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya kenapa, Dinda? Karena kita takut hanya sama Allah. Karena kita hanya takutnya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Walaupun orang tua tetap selaku orang tua kita berbakti kepadanya ya. Tapi bukan karena orang tua takut kita sama orang tua kita, kemudian kita berpuasa ataupun ada yang bisa memberikan kesimpulan. Mungkin pengertian puasa dulu. Siapa yang bisa? Kecuali yang sudah Ibu catat ya. Menahan lapar. Pinter, Fauzan. Puasa artinya menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu. Mantap. Tadi kesimpulan yang sudah Ananda berikan. Alhamdulillah semuanya sudah bisa memberikan kesimpulan mulai dari pengertian puasa, syarat sah dan wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan masih banyak lagi yang lain yang Ananda sudah berikan, dan alhamdulillah akhiri di sini. Apakah Ananda ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh Tidak, ya, Bu. oke. Untuk tugas nanti Bu Isti akan share di link, jadi silakan klik linknya. Di situ ada materi dan juga tugas yang akan Ananda kerjakan setelah Zoom ini ya. Oke, untuk berikutnya materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya yaitu masih tentang tema Ramadan yang indah, tapi subtemanya berbeda ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Itu nanti materi berikutnya yang akan kita pelajari. Materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah materi kita hari ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang Bu Isti paparkan insya Allah bermanfaat bagi kalian semua tentang bagaimana berpuasa di bulan Ramadan. Ananda ingat ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker kalau keluar rumah, senantiasa cuci tangan di air mengalir, jaga jarak ya, kemudian tetap di rumah kalau memang tidak ada keperluan ya. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu kembali untuk bisa bertemu dan belajar di sekolah kembali. Sampai di sini. Terima kasih banyak atas kerjasama Ananda hari ini. Bu Isti akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum boleh kita berdiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh deh berdiri dulu. Bu Isti mau lihat, berdiri dulu deh. Tadi kan duduk terus nih, biar enak. Berdiri. Berdiri dulu. Nah, Bu Isti mau lihat. Oke. Kan kalau gitu kelihatan. Sip. Oke. Terima kasih banyak Ananda. Sehat selalu ya. Boleh live group ya. Jangan lupa setelah ini Bu Isti akan share link. Silakan dibuka materi dan tugasnya bisa dikirim lewat WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, salam.